Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta selalu, mahabbah selalu untuk Allah yang menitahkan kita para hamba, kita para manusia sebagai makhluk di jagat raya ini. Tentang cinta kepada Allah, banyak manusia melakukan ibadah, melakukan sholat, melakukan dzikrullah, melakukan rutinitas tentang ketaatan. Tapi di zaman sekarang banyak orang-orang yang melupakan tentang cinta kasih, tentang perhatian, tentang kepedulian di masa kita tatkala dilahirkan. Banyak sekarang yang mengabaikan tentang cintanya orang tua, tentang kepedulian orang tua. Di dalam pengalaman hidup, saya banyak menemui orang-orang yang menangis, para orang tua yang menangis karena anaknya. Para orang tua yang berkeluh kesah dengan ratapannya atas atas tindakan perilaku anak-anaknya yang dibesarkan. Kalau berbicara tentang dalil, berbicara tentang hadis, berbicara tentang slogan-slogan tentang orang tua, banyak orang-orang yang hafal di luar kepala. Tetapi subhanallah, di dalam praktek kehidupannya mungkin hanya segelintir orang yang memperhatikan, yang peduli kepada orang tuanya. Para orang tua yang sudah renta, yang sudah tua, kebanyakan para anak-anaknya itu tidak peduli, tidak ada perhatian kepada orang tua. Banyak slogan kita mendengar tentang hidup itu cokro manggilingan. Banyak kita tahu tentang hadis, tentang dalil, bagaimana kita itu harus bakti kepada orang tua. Mungkin sudah di luar kepala tentang bagaimana Rasulullah SAW tatkala ditanya siapa yang harus dicintai antara seorang bapak dan seorang ibu. Di situ Rasulullah menjawab, kita sama-sama sudah tahu, Rasulullah menjawab sampai 3 kali, yakni ibu. Tapi pada prakteknya saya mendoakan semoga para saudara-saudara di Ewa Kultur menjadi para anak-anak yang berbakti kepada orang tua, yang peduli kepada orang tua, yang selalu senantiasa memperhatikan orang tua. Para orang tua itu tidak harus setiap hari dikasih harta, dikasih kekayaan, dikasih tentang materi, tidak. Tetapi dengan tutur yang lembut, dengan kata-kata yang bagus, dengan sedikit perhatian dan kepedulian yang menyentuh kolbi orang tua, di situ merupakan surganya bagi para orang tua. Bagi panjenengan semua yang masih memiliki orang tua, mumpung masih ada orang tuanya, perhatikan dengan kasih sayang kedua orang tua kita. Kalau sama Allah aja kayak takut, kalau sama Allah itu menjaga 5 waktunya. Itu kalau diteliti secara analitik tentang ibadah kita. Kita bukan kok takut sama Allahnya kok. Kita hanya takut kepada neraka. Kita takut nantinya disiksa akan neraka. Dengan takut akan neraka,
Tetapi di sisi lain di dalam kehidupan itu mengabaikan tentang apa? Tentang surganya orang tua. Semua para anak yang dilahirkan yang sudah dewasa pasti tahu bagaimana orang tua itu kepala dijadikan kaki, dijadikan kepala, kepala dijadikan kaki, membanting tulang, memeras keringat untuk apa? Untuk membesarkan anaknya. Di muka bumi ini hanya ada dua cinta yang tidak bisa terlepaskan kepada para anak, yakni cintanya para orang tua dan cintanya Allah. Tapi bukan menjadikan sesuatu yang wah untuk sekarang kalau para anak itu berani sama orang tua, tidak pernah peduli kepada orang tua. Bahkan di zaman sekarang orang tua, para anak berani membentak kepada para orang tua. Anak-anak yang terlahir di tahun 70-an, tahun 80-an itu sama orang tuanya paling takut, sama orang tuanya itu paling ngerti. Jadi sampai kalau kita wujudkan di dalam praktek kehidupan, para anak-anak di zaman-zaman dulu itu betul-betul sujud kepada orang tuanya. Omongannya ditata, perilakunya ditata. Bahkan selalu senantiasa di dalam kehidupan itu memikirkan tentang orang tuanya. Jadi di zaman sekarang ini pengajian selalu diikuti. Di YouTube kita melihat pengajian-pengajian, tetapi praktek kehidupannya tentang orang tua, kepedulian kepada orang tua, itu nol untuk zaman sekarang. Saya terkadang sering meneteskan air mata melihat apa? Melihat orang-orang yang bercerita, yang berkeluh kesah tentang ratapannya, tentang perilaku para anak-anaknya. Jadi tentang harta, kalau orang tua memiliki harta banyak, itu anak bisa jadi raja. Tetapi kalau umpama para anak yang memiliki kekayaan melimpah, itu orang tua dijadikan gembel. Dan itu bukan hal yang bukan hal yang rahasia lagi untuk saat ini. Semoga para panjenengan yang selalu senantiasa dzikir kepada Allah, yang selalu ingat kepada Allah, yang selalu taat kepada Allah, yang selalu menjaga tentang rutinitas ibadahnya, tidak sama sekali mengesampingkan tentang orang tua. Coba kita kalau mau melirik, kalau gue bikin sadar tentang orang tua, kita ingin menyadari tentang bagaimana peran orang tua membesarkan kita. Carilah tempat yang sepi untuk merenung, untuk memikirkan, untuk menelaah tentang hidup ini. Kita besar sampai detik sekarang ini, sampai bisa apa-apa sampai detik sekarang ini, itu peran siapa? Tak lain itu adalah peran orang tua, peras keringat orang tua. Jadi alangkah indah kalau kita sama orang tua itu tutur kata dijaga, kepedulian perhatian yang besar kepada orang tua. Tidak ada penyesalan selama orang tua itu masih hidup, tidak ada penyesalan, tetapi kerinduan yang sangat hebat bahkan akan meneteskan tentang air mata itu tatkala orang tua kita sudah dipendam di dalam bumi. Kalau pengajian atau mungkin ceramah-ceramah dengan bahasa agama itu masih dengan kesantunan, dengan etika. Tetapi kalau gaya premanisme tentang bagaimana kepedulian orang tua, kepedulian anak kepada orang tua, jadi kebanyakan anak-anak sekarang ini tai lasso aja, kolo aja. Hanya memikirkan tentang dirinya, hanya memikirkan tentang mungkin orang baru yang datang di dalam hidupnya, itu yang dipikirkan. Tetapi orang tua yang membesarkan kita, orang tua yang menjadikan kita itu seperti apa, itu sama sekali tidak dipikirkan oleh para anak.
neraka disanjung-sanjung dengan rasa ketakutan yang tinggi dengan melakukan amal ibadah. Tetapi surga yang ada di depan mata itu diabaikan. Bohong kalau kita itu menjunjung tinggi tentang surga itu ada di telapak kaki para ibu. Tetapi pada kenyataannya para ibu, para orang tua itu diinjak-injak dengan apa? Dengan tutur kata, dengan perilaku yang tidak cocok dengan apa? Dengan sok sucinya kita di dalam hidup. Semoga panjenengan semua yang selalu senantiasa menelaah tentang kajian-kajian ilmu di Elwa Kultur menjadi orang-orang yang paling bakti kepada orang tua, yang paling mengerti kepada para orang tua. Senyampang orang tua kita masih bernafas, gunakan waktu panjenengan untuk apa? Untuk bakti kepada kedua orang tua. Orang tua, bakti dengan orang tua tidak harus orang tua itu dijunjung dengan apa? Dijunjung atau diberikan harta kekayaan yang banyak, tidak. Tetapi banyak konsep-konsep tentang bagaimana kita itu taat kepada orang tua, bakti kepada orang tua. Sambung doa dari Elwa Kultur, semoga panjenengan menjadi anak-anak yang betul-betul yang betul-betul nomor satu di hadapan panjenengan, di hadapan Allah, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh welas asih kepada para orang tua. Saya Elwa Kultur, orang tua saya yang sudah meninggal dunia, hanya bisa sambung doa, hanya bisa sambung tentang surgawi kepada orang tua. Saya banyak merasakan kesalahan-kesalahan, banyak merasakan kekurangan-kekurangan kepada orang tua. Dan saya paling takut kepada siapa? Saya paling takut kepada kedua orang tua saya. Jadi di dalam kehidupan ini yang baik kita itu tidak usah sok suci, tetapi bagaimana? Tetapi bakti, taat kepada siapa? Taat kepada orang tua. Semoga panjenengan menjadi orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, tutur kata, etika, estetika, kesantunan, kesopanan, selama orang tua kita masih bernafas. Semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada panjenengan. Saya Elwa Kultur, saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.